Mas, ini tanamannya gimana? Ini kok masih diserang hama lagi, padahal udah dikasih obat loh. Kenapa Pak? Ini loh, kok masih diserang hama lagi, padahal udah kasih obat. Oh, penyebabnya ini Pak, gulmanya ini harus dibersihin. Karena nggak dibersihin nanti jadi sarang hama. Oh gitu. Iya Pak. Iya, gitu. Oke. Kalau gitu nanti saya bersihin gulmanya, biar Ya. nggak menyerang lagi Iya, tanamannya. Pak. Iya. Halo Sobat Tani, siapa nih yang masih anggap remeh gulma? Kehadiran gulma ini banyak menimbulkan masalah pada pertanaman budidaya kita loh. Ya, salah satunya di video tadi. Gulma bisa menjadi tempat bernaung bagi hama dan penyakit pada tanaman. Tapi ternyata gulma juga berdampak fatal loh. Dengerin baik-baik nih, biar kami kita jelasin. Jadi, gulma ini bisa menjadi salah satu pesaing loh buat tanaman kita. Pesaing buat dapetin hara, cahaya, air, bahkan ruang buat tumbuh tanaman kita. Nah, akibatnya apa? Ya pastinya akan menurunkan kualitas dan kuantitas produksi tanaman kita. Berarti cuan makin berkurang dong. Betul banget. Belum lagi dengan biaya yang harus dikeluarkan karena untuk mengendalikan hama yang terus-terusan datang. Wah, pastinya jadi rugi besar ya Sobat Tani. Makanya gulma itu gak boleh dibiarin gitu aja. Harus kita kendalikan. Bisa disaingi secara manual atau juga dengan herbisida. Ngomongin herbisida nih, kali ini Kang Berta punya produk yang lumayan spesial. Kenapa spesial? Karena produk ini memiliki bahan aktif yang sifatnya dikenal dengan semi kontak dan semi sistemik. Pasti Sobat Tani penasaran kan bahan aktif yang dimaksud itu apa? Nah, bahan aktifnya itu amonium glufosinat. Herbisida dengan bahan aktif ini paling banyak digunakan di dunia setelah herbisida dengan bahan aktif glisofat. Bahan aktif glufosinat ini bisa loh mengendalikan gulma lebih dari 100 tanaman gulma. Cara kerja bahan aktif ini dengan menghambat enzim glutamin sintetase yang akibatnya gulma yang kekurangan glutamin sintetase ini akan mengalami gangguan metabolisme, bahkan menghentikan fotosintesis, yang akhirnya gulma menjadi mati. Nah, kalau ditinjau dari kelebihannya, produk dengan glifosinat ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, spektrumnya lebih luas karena bisa mengendalikan gulma yang perakarannya dangkal maupun dalam. Kemudian yang kedua, penetrasi yang lebih baik karena cara kerja herbisida ini diserap oleh tanaman dan disebarkan ke bagian tanaman lain, sehingga dapat membunuh gulma yang sudah berakar dalam. Kemudian yang ketiga, lebih aman untuk tanaman jika pengaplikasiannya sudah benar, karena biasanya bersifat selektif, sehingga tidak akan mengganggu tanaman budidaya Sobat Tani ya. Tentunya produk ini menawarkan keunggulan lebih baik dalam pengendalian gulma dibandingkan dengan herbisida kontak yang menggunakan bahan aktif paraquat atau dikuat. Oke, langsung aja kelima produk herbisida dengan bahan aktif glufosinat ini yang ingin Kang Berta review, yaitu yang pertama ada Amora 150 SL dari PT Mitra Kreasi Dharma, selanjutnya Amon 150 SL dari PT Agrotech Pesticide Industry, selanjutnya Glufo 150 SL dari PT Biotis Agrindo, dan yang selanjutnya ada Basta 150 SL dari PT BASF Indonesia, dan yang terakhir ada Fascinet 150 SL dari PT UPL Indonesia. Oke, yuk langsung aja kita review. Kelima produk yang tergolong jenis herbisida semi kontak dan juga sistemik ini sebenarnya mempunyai target gulma yang tidak begitu jauh, yaitu gulma berdaun lebar, sempit, dan gulma golongan rumput. Namun, untuk merek Basta ini juga bisa nih untuk mengendalikan gulma seperti alang-alang dan juga teki-tekian. Nah, kalau dari segi harganya, kelima produk ini lumayan pricey ya, dibanding herbisida lainnya yang sudah pernah Kang Berta review. Mungkin karena dia memiliki sifat semi kontak dan semi sistemik. Berarti kan memiliki keunggulan dari kedua jenis herbisida, yaitu kontak dan juga sistemik. Oke, kalau dari segi harganya, kelima produk ini dijual dengan rate harga yang berbeda-beda ya Sobat Tani. Untuk yang pertama nih, ada Amora 150 SL, ini dengan harga Rp80.300. Selanjutnya untuk Amon 150 SL, ini dengan harga Rp100.000.
Selanjutnya untuk Glupo 150 SL ini dengan harga Rp97.580. Selanjutnya untuk Basta 150 SL ini dengan harga Rp195.000. Dan yang terakhir untuk Pascinet 150 SL ini dibanderol dengan harga Rp159.999. Dan harga ini Kang Berta dapetin di satu jenis e-commerce ya. Nah, apakah harga ini sebanding dengan hasil yang ditawarkan? Ini nih yang perlu Kang Berta cari tahu. Yuk, makanya kita uji efektivitas dari kelima produk ini. Seperti biasa, Kang Berta akan testing 5 produk ini di lahan seluas 5 meter persegi dengan 3 kali penyemprotan. Maksudnya, 3 kali penyemprotan ini agar penyemprotan merata ya ke seluruh bagian gulma. Di awal, pastinya kita akan lakukan dulu nih kalibrasi dengan alat semprot yang akan Kang Berta gunakan. Sehingga kita bisa dapetin nih dosis ideal di masing-masing produk. Untuk 5 produk ini, Kang Berta gunain dosis ini ya untuk lahan 5 meter persegi. Yang pertama untuk Amora 150 SL. Ini 8 ml per liter. Untuk Amon 150 SL, 10 ml per liter. Untuk Glupo 150 SL, ini 16 ml per liter. Kemudian untuk Basta 150 SL, ini 10 ml per liter. Dan untuk Pascinet 150 SL, ini 6 ml per liter. Oke deh, selanjutnya kita akan semprotkan produk ini ke lahan ya Sobat Tani. Setelah penyemprotan, Kang Berta sudah menunggu 1-3 jam setelah aplikasi. Namun ternyata tidak ada perubahan yang spesifik di gulmanya. Jadi Kang Berta coba lihat nih reaksinya di minggu pertama dan minggu kedua. Nah, setelah Kang Berta cek di minggu pertama ini, memang kelima produk ini mulai memperlihatkan efeknya, yaitu gulma mengering hingga berwarna coklat. Namun, ada beberapa golongan gulma yang terlihat masih menguning. Nah, menariknya, ada salah satu produk nih yang efeknya itu gulmanya benar-benar kering kecoklatan. Kemudian, di minggu kedua, mayoritas di semua merek itu gulmanya kering sempurna ya. Namun, bisa kita lihat juga nih, Sobat Tani, di beberapa merek sudah mulai tumbuh lagi beberapa golongan gulma tersebut. Terlihat juga nih, gulma-gulma kecil berwarna hijau yang mulai tumbuh. Jadi, efek dan reaksi dari produk ini ternyata terlihat di minggu kedua ya Sobat Tani. Jadi benar nih, kalau dengan bahan aktif ini bisa mengendalikan gulma hingga ke akar dalam gulma tersebut. Nah, buat lebih meyakinkan Sobat Tani dengan produk pilihanmu, nih Kang Berta kasih gambaran juga nih perhitungan kebutuhan biaya per aplikasi dengan alat semprot bervolume 16 liter. Dengan membandingkan efektivitas dan juga biaya yang dibutuhkan dalam penyemprotan, tentu Sobat Tani nggak bingung lagi kan menentukan produk yang sesuai dengan kantong dan juga keadaan lahan. Sebagai penutup, Kang Berta punya pesan nih ke Sobat Tani. Tentunya penggunaan herbisida dengan kandungan bahan aktif sejenis yang digunakan terus-menerus itu bisa menyebabkan resistensi loh. Selain itu, penggunaan dosis di bawah rekomendasi dari kemasan juga bisa menyebabkan resistensi juga loh. Nah, produk dengan kandungan glufosinat ini bisa banget nih Sobat Tani gunakan sebagai alternatif untuk mencegah resistensi gulma ke salah satu bahan aktif saja. Oke, review produk kali ini sampai di sini dulu ya. Next, tentunya kita akan review lagi nih produk-produk lainnya. Kalau ada produk yang Sobat Tani saranin buat di-review, kasih tahu Kang Berta di kolom komentar ya. Dan tentunya jangan lupa nih buat subscribe channel YouTube ini buat dapetin notif video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa, ayo belajar bertani bersama Bertani Academy.